Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-5, bulan Mei. Kita masih ada dalam masalah pandemi COVID-19, tetapi yakin dan percayalah ketika kita semua sudah divaksin, ada pengharapan bahwa kita lebih kuat dan pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, tema kita di bulan Mei adalah tulus dan jujur. Saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan takut jika Anda ini orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sebaliknya orang yang fasik, masa depannya akan dilenyapkan. Maka dari itu, mari kita lakukan firman ini dengan takut kepada Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Saya juga mau menyapa jemaat online yang menyaksikan live streaming dimanapun kita berada, di luar kota, di dalam kota, dimanapun kita saat ini beribadah. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik, sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, memulai ibadah kita pagi hari ini. Di hadapan-Mu kami mengucapkan syukur Tuhan, atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih kalau sampai dengan hari ini, Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau menolong kami, Engkau memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan mengalir memenuhi kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya.
tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang mau bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Dan tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kaum wanita naikkan pujian ini dari Allah. Haleluya. Apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya Rencana Tuhan. rancangan terbaik. Rabataka syatakala Datang ramalama. darimu, Kiramaya Yesus ramalama. yang ku percaya. Mari bersama-sama katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan? Mungkin engkau bergumul sekian lama, sekian tahun engkau menanti-nantikan jawaban hidup. Engkau menanti-nantikan apa yang Tuhan mau engkau kerjakan dalam hidupmu. Mari saat ini kuatkan dan teguhkan iman percaya kita. Jangan putus asa. Jangan putus pengharapan kita kepada Tuhan. Mari terus nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan menjawab hidupmu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini berada di rumah, terus nantikan Tuhan. Terus nantikan mujizatnya. Nantikan pertolongannya. Sebab apa yang tidak pernah kita pikirkan, sebab apa yang tidak pernah kita pandang, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mujizatnya dinyatakan. Haleluya. Diganti Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berseru. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mulai kita menyembah Tuhan. Mari angkat suara menyembah Tuhan. Semua yang menyaksikan jemaat online, engkau yang beribadah secara online, sembah Tuhan. Engkau yang di lantai bawah,
Allah. Sembah Tuhan. Angkat penyembahanmu yang terbaik. Angkat pujianmu bagi Tuhan. Haleluya. Ini penyembahan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami berseru. Kami menyembah. Sehingga kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Dengan kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, maka doa-doa, keluhan-keluhan yang tidak bisa terucapkan lagi, kita naikkan di hadapan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan terus bangun. Mengalir Roh Kudus, mengalir setiap hati. Kasih
Pelawatan itu terjadi pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi kami dengan sukacitamu Tuhan. Sebab sukacitamu itulah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Yang di lantai bawah juga shalom. Kita semuanya ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya dipulihkan Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita sebagai Allah yang baik. Hari ini kita tidak perlu takut dan khawatir. Sebab Dia Allah sumber kekuatan kita. Izinkan ketakutan, ingat pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Yang percaya Ku percaya firman Tuhan sanggup sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Haleluya. Dari Tuhan tercurah atas kita. Ini saatnya Tuhan melawat dan memulihkan umatnya. Haleluya. Mari katakan sebelah-sebelahmu, katakan sukacita dalam Tuhan. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan tercurah melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Haleluya. Saudara percaya ada gerakan Roh Allah terjadi hari-hari ini? Ini adalah hari yang ke-10 kita beribadah, ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus tetap ada melawat kita, memulihkan kita, memberkati kita. Amin. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hatimu, bakarku jadi korban persembahan. Sama bibir hati dan
bersama-sama. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran dengan api urapanmu. Rindu kasih kudusmu, jangkau semua bangsa bangsimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawan umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Saudara, kita mau gerakan ini dengan gerakan, saudara. Nyanyikan pujian ini dengan gerakan. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya Di timur, mana timur? dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Sekali lagi kan. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Di mana? Di tempat ini, saudara. Amin. Di saudaramu, di rumah saudara. Di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umat. Timur, di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan, lawatan Allah sekarang. Haleluya. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah. Sekarang lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Siap menerima lawatan Tuhan? Siap menerima lawatan Tuhan? Yang siap lambaikan kedua tanganmu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Sidoarjo dilawat Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Lawatan Allah Terjadi. Terjadi. lawatan Allah Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Terpujilah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan yang mau menerima lawatan Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, pada kekal mulia Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
Tuhan ada di tengah-tengah kita saat pagi hari ini. Mari kita meninggikan Dia. Mari kita memuliakan Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hinaralamase katakan naralamase. Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Hinaralamase katakan naralamase. Kami mengucap syukur Tuhan. Hinaralamase katakan naralamase. Mari Tuhan,
Engkau ambil alih Tuhan waktu ini. Kami serahkan waktu ini untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami. Agar kami boleh Tuhan melakukan apa yang Kau kehendaki untuk semuanya, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga Bapak Ibu yang lagi online di rumah. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh bertemu lagi di tempat ini, bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki pencurahan Roh Kudus hari yang ke-10 ya. Ya, maaf saya karena nggak bisa mengikuti, saya online ya. Saya juga lagi ada job-joban, momong putu alias ya. Ya, puji Tuhan. Tapi di hari ke-10 ini Tuhan masih memberi kesempatan saya untuk bergabung. Puji Tuhan ya. Hari ini sudah memasuki hari yang ke-10. Saya melihat Roh Kudus dicurahkan luar biasa ya. Akhir-akhir zaman ini Roh Kudus itu memang dicurahkan dengan luar biasa untuk setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita akan baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Di sini dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi saksi. Ya, di mana kita menjadi saksi? Dikatakan di Yerusalem. Di Yerusalem yaitu di tengah-tengah keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, kalau ada keluarga kita yang belum diselamatkan, mungkin suami, mungkin anak-anak, mungkin saudara-saudara yang jauh. Sekarang waktunya kita bersaksi, kita tidak takut lagi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang dicurahkan itu memberi keberanian kepada kita untuk bersaksi, untuk kita menjadi saksi. Ini saatnya kita untuk memenangkan keluarga-keluarga kita. Puji nama Tuhan. Kemudian di mana? Yudea. Ya, Yudea ini adalah orang-orang yang sudah percaya, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi mereka menjauh. Ayo, kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, kita bersaksi melalui kehidupan kita, ya. Biarlah mereka boleh melihat Tuhan ada di dalam hidup kita dan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Kemudian di Samaria, ya. Samaria ini adalah orang-orang yang di luar kita, mereka yang belum percaya, ya. Biarlah kita boleh bersaksi. Mungkin kita tidak datang berbicara tentang Yesus kepadanya, tetapi biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan mereka boleh mengenal Tuhan dari setiap kehidupan kita, dari setiap perbuatan kita. Biarlah mereka boleh diselamatkan, mereka boleh bertobat, mereka boleh mengenal Kristus dari setiap kehidupan kita. Nah, ini kemudian sampai ke ujung bumi, ya. Bukan hanya di keluarga kita, bukan hanya di orang-orang yang percaya yang sudah meninggalkan Tuhan, bukan hanya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi sampai ke ujung bumi kita boleh menjadi saksi bagi Kristus. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk di masa-masa terakhir di akhir zaman, ya. Pada waktu saya akan menyiapkan firman ini karena Ibu Gembala selalu memberikan jauh-jauh hari, ya. Nah, saya sudah menyiapkan tema besar kita yaitu tentang ketulusan, ya.
tulus dan jujur. Kemudian saya berdoa, apa ya Tuhan tulus dan jujur? Tulus dan jujur apa ya Tuhan? Bahkan kemarin kalau tim Mulmet minta saya, Bu minta tolong apa yang dipersiapkan. Saya enggak bisa. Nah, kemudian setengah 3 pagi ya. Luar biasanya Tuhan itu kalau kita mau tanya, Tuhan itu pasti menjawab ya Bapak Ibu. Nah, saya tanya apa ya Tuhan yang harus saya sampaikan? Roh Kudus bilang gini, penuaian besar. Luar biasa ya. Jadi saya mempersiapkan firman ini dengan singkat, mungkin tidak panjang-panjang, tetapi biarlah kita mempersiapkan diri untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kenapa akhir-akhir ini ya, kalau biarlah kita melalui Roh Kudus ini ya, kita boleh menjadi orang-orang yang berani, ya, berani bersaksi. Ya, kita itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk apa? Menjadi penuai-penuai, ya. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan ladang menguning, tapi pekerjanya enggak ada. Ayo kita hari ini kalau firman Tuhan mengingatkan kita, ayo kita mempersiapkan diri. Seringkali iblis enggak suka ya. Iblis itu mengacaukan fokus kita. Fokus kita itu enggak lagi kepada jiwa-jiwa, tetapi kepada hal-hal yang tidak berguna. Ya, contohnya apa? Kalau kita, ya, contohnya ini, gereja Tuhan akhir-akhir ini banyak sekali ya, yang mereka itu tidak fokus kepada apa jiwa-jiwa, tetapi mereka apa? Mereka mementingkan program-program yang ada, mementingkan hal-hal yang mungkin ya itu juga penting, tetapi yang lebih penting itu jiwa-jiwa. Kita akan belajar ya, apa aja persiapan kita untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kita akan belajar dari Elia ya. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Apa aja yang perlu dipersiapkan ya, supaya kita bisa menjadi penuai-penuai. Ya, seperti yang pernah dialami Elia ya, bagaimana dia membawa kembali bangsa Israel itu untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, ini. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita ingin menjadi penuai-penuai di akhir zaman, yang perlu kita persiapkan adalah memperbaiki mezbah Tuhan. Ya, ini berbicara tentang hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana pertumbuhan rohani kita, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, dengan jam-jam doa kita, dengan kita merenungkan firman Tuhan. Itu yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu, ya. Kita harus berani membayar harga agar kita boleh menjadi penuai-penuai yang siap ya di akhir zaman ini. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan? 1 Raja-Raja ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Nah, di sini adanya yang perlu kita persiapkan adalah kesatuan, ya, kesatuan, ya, intim dengan Tuhan, ya, dekat dengan keluarga keluarga kita, ya, ada kesatuan keluarga, ada kesatuan dengan rekan-rekan kita, ya, dengan pelayan-pelayan, ya, ataupun teman-teman dekat kita. Ada kesatuan ya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, dengan gereja-gereja Tuhan yang lain, ada kesatuan. Nah, itu yang dipersiapkan. Karena gereja-gereja Tuhan di akhir zaman itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk tuaian yang besar. Ya, kita harus siap ya. Siap nggak siap kita harus siap ya. Karena ini sudah ada di masa-masa yang akhir. Oleh sebab itu, ayo
kita tidak memusingkan diri dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Tapi ayo kita fokus kepada jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Jiwa-jiwa yang masih terhilang. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Ayo kita bawa kepada Tuhan. Ayo kita persiapkan diri kita mulai hari ini. Kalau firman Tuhan mengingatkan kita untuk jiwa-jiwa di akhir zaman. Untuk kita menjadi penuai-penuai. Ayo hari ini waktunya. Tuhan mengingatkan kepada kita. Kemudian apa selanjutnya yang perlu kita persiapkan? Yaitu kita harus membayar harga dengan mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Untuk menjadi penuai-penuai, kita tidak hanya enak-enak aja, tetapi kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yaitu hal yang berharga dari hidup kita. Apa itu hal yang berharga dalam hidup kita? Mungkin itu kekuasaan, ya. Mungkin itu jabatan, ya. Mungkin juga keuangan kita. Atau mungkin waktu-waktu kita, ya. Itu yang berharga. Ataupun mungkin itu cita-cita kita, ya. Ayo kita berikan waktu itu kepada Tuhan. Cita-cita itu kepada Tuhan. Ataupun mungkin itu harga diri kita. Ya, itu yang berharga dari kita. Ayo kita serahkan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang berharga dari Bapak Ibu Saudara saat ini. Apa yang berharga dari saudara-saudara ataupun jemaat Tuhan yang dikasih saat pagi hari ini. Tetapi firman Tuhan katakan, ayo berikan yang berharga di hadapan Tuhan. Apa yang berharga itu bagimu? Persembahkan itu kepada Tuhan. Supaya kita boleh menjadi apa? Menjadi penuai-penuai yang siap dipakai oleh Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak memberikan apa yang berharga, kita akan apa? Kita akan lebih mengasihi diri kita, mengasihi hal-hal yang berharga dari kita daripada apa? Daripada Tuhan, daripada jiwa-jiwa itu, ya. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ya, ayat yang ke-33 sampai 35. Ya. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Bapak Ibu, ini yang dilakukan Elia. Pada waktu kekeringan, ya, air itu sangat berharga, ya. Mungkin lebih berharga daripada emas. Itu yang diberikan, ya. Itu yang disediakan Elia untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin hati yang hancur yang dipersembahkan oleh Elia pada waktu itu. Dia berdoa untuk jiwa-jiwa supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan untuk berbalik dan bertobat. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, agar kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penuai-penuai jiwa dan kebangunan rohani dimanapun kita berada. Baik itu di dalam lingkungan keluarga, ataupun di dalam pekerjaan kita, atau di dalam pelayanan kita. Ayo kita mempersiapkan diri dengan 3 hal ini, yaitu memperbaiki mezbah Tuhan, yaitu membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian kita membangun juga kesatuan, adanya kesatuan, kita bersama-sama bersatu untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman, untuk menuai jiwa-jiwa yang perlu kita berikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik, apa yang berharga itu, berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin hanya ini yang bisa saya berikan, hanya ini yang bisa saya sampaikan, ya. Firman Tuhan yang hanya singkat, tetapi ayo kita respon.
gereja-gereja Tuhan dipersiapkan untuk tuaian yang besar. Ya, apakah saudara dan saya siap untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman? Ayo, kita persiapkan diri kita. Mari saya undang Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kita siap untuk dipakai Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman? Mari kita perbaiki mezbah Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita persiapkan kesatuan kita antara rekan-rekan kita dengan keluarga-keluarga kita, dengan rekan-rekan pelayanan kita. Mari kita persiapkan diri kita. Jangan kita memusingkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi ayo kita bangun diri kita supaya kita siap dipakai oleh Tuhan untuk tuaian yang besar. Kemuliaan bagi Tuhan Biarlah sampai di bumi kemuliaan Tuhan. tempat tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin. Kau
Biarlah bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun. Biarlah kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Biarlah kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Katakan kemuliaan Tuhan turun. Api Kristus itu turun. Api Pentakosta itu turun di tempat ini. Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Setiap lutut berseru, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan. Kalau kita dijadikan penuai, kita harus pastikan bahwa diri kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus usaha kita akan sia-sia. Maka dari itu saya mengundang hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan yang mau diutus melakukan amanat agung, mari maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari saya undang maju ke depan, biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini hari yang terakhir. Nanti malam masih ada lagi sesi yang terakhir, nanti malam adalah pengurapan Sikaralapakatagaramasi dan pengutusan nanti malam. Silakan juga hadir. Siang ini mari yang ada di sini jangan sia-siakan kesempatan. Kita tetap dalam hadiratnya. Kita tetap dalam penyembahannya. Biarkan kuasa itu penuh dalam dirimu. Biarkan kuasa itu mengalir. Roh Kudus itu punya lambang-lambang. Roh Kudus itu seperti embun. Roh Kudus itu seperti air. Roh Kudus itu seperti borong merpati. Roh Kudus itu seperti minyak. Roh Kudus itu seperti api.
kita menyembah Tuhan. Engkau diberi hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Terima itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengubahkan hati yang luka, memberkati hati dengan hati yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima. Memulihkan, Roh Kudus itu menyembuhkan, bahkan memberi hati yang baru. Di dalam kitab Yeskiel dinyatakan Tuhan memberi hati yang baru, hati yang taat, a new heart. Terima itu. Mari saat teduh sejenak, nikmati keberadaan Roh Kudus dalam hidupmu, nikmati keberadaannya dalam dirimu. Ia ada bersamamu. Bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Ia ada, Ia Immanuel, Ia beserta engkau. Jangan takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena Ia Immanuel bersama-sama dengan engkau. Ia seperti aliran angin yang berhembus. Rasakan hembusannya pagi ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Dengan lembut di tempat, tutup matamu, nikmati Roh Kudus. Ia menenangkan jiwamu. Ia membawa engkau dalam pelukannya. Ia sedang memulihkan sel-sel tubuhmu. Ia sedang memulihkan seluruh kehidupanmu. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berikanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah ya Rabakatakaramasi. Rabakaramakatakaramasana.
Kami bawa hadirat-Mu pulang. Kami bawa kuasa-Mu pulang. Kami bawa berkat-berkat-Mu pulang. Angkatlah kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama katakan amin. God bless you all. Nanti malam ada ibadah pencurahan Roh Kudus jam 7 malam di gereja, dilayani oleh Ibu Gembala. Jangan lupa disertai dengan pengurapan.